aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena umur yang Allah berikan kepada kita ini terbatas. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya ini, tidak ada. Yang ada lebih umurnya manusia itu terbatas. Setuju atau tidak, siap atau tidak, akan tiba masanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Sampai siap tidak siap, kalau sudah malaikat Israil itu datang, ya waktunya kita untuk berangkat. Maka dari itu Allah mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka bahwa aku Allah menciptakan kalian itu percuma? Dan apa kalian menyangka bahwa kalian tidak akan kembali kepadaku, kata Allah Ta'ala. Wa anna ila rabbika muntaha. Padahal puncak kehidupan kita adalah saat kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah memberikan kita umur ini dimanfaatkan. Karena semua yang hilang bisa kembali, kecuali umur. Sampai kehilangan duit itu bisa dicari lagi. Sampai kehilangan rumah itu bisa dicari lagi. Kita kehilangan mobil itu bisa didapatkan lagi. Tapi kalau kehabisan umur, tidak bisa kembali lagi. Maka dari itu umur ini dimanfaatkan. Untuk apa kita mampir di dunia kalau kita akan dimatikan? Tujuannya hanya satu, supaya kita mengambil bekal sebanyak-banyaknya sebagai modal untuk kita pulang kepada Allah. Perjalanan kita ini jauh, perjalanan kita itu panjang. Nabi Muhammad mengatakan, "Dunya fil akhirah illa kamasali raqibin fi yawmi sa'ifin wa qala tahta sadirati sa'atan sumaraha." Kata Nabi Muhammad SAW, "Hai umat, saya jenengan itu seperti orang yang naik kuda fi sa'if, ada di hari yang panas, numpak jalan di hari yang panas di tengah padang pasir. Ternyata di tengah padang pasir ada pohon, lalu kita berhenti di sana sebentar, sumaraha, kemudian melanjutkan perjalanan." Saya sama jenengan ini dari alam rahim pindah sebelumnya di alam sulbi, lalu masuk ke perut ibu kita, sekarang mampir di alam dunia, dan sebentar lagi kita akan masuk alam kubur, barzakh, akhirat. Perjalanan masih panjang, kata Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu ambil bekal yang banyak, ambil bekal. Kata Nabi Muhammad, "Wa qulizat fa inna safar ba'id." Kata Rasulullah, kamu hidup di dunia, ambil bekal. Sehingga kesambung. Kenapa? Fa inna safar ba'id. Karena perjalanan kita ini panjang. Bukan berarti orang mati itu turun di kuburan, betul. Hidup lagi, saudara. Makin jauh, perjalanan masih panjang. Kata Nabi Muhammad, "Khudizat, ambil bekal, fa'inna safar ba'id." Perjalanannya jauh, ambil bekal. Mumpung urip, ambil bekal yang banyak. Ambil bekal. Karena perjalanan kita panjang, kata Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali mengatakan, "Ad-dunya darul amal la jaza fiha, wal akhirah darul jaza la amal fiha. I'malu fi dari la jaza fiha li dari la amal fiha." Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dunia yang kita
kita tinggal ini tempatnya kita beramal tanpa mendapatkan balasan. Sampai dalam pengajian, mana pahalanya? Ya betul. Sampean bocor Ibnu Hajat barusan, mana pahalanya? Tidak kelihatan. Panjenengan jauh dari umat sini sampai setengah Songo, duduk di masjid, bocor sholawat, bocor zikir, dalam pengajian, mana pahalanya? Tidak kelihatan. Sampai istiqomah ke masjid 5 waktu berjamaah, mana pahalanya? Tidak terlihat. Istiqomah Jumatan, mulai ngop sampai tulen, Jumatan terus, mana pahalanya? Tidak kelihatan. Karena dunia hanya tempatnya beramal tanpa kita menyaksikan balasan. Kenapa kalau kita ini disuruh beramal tanpa melihat balasan? Karena Allah ingin melihat siapa yang percaya dengan janji dari Allah dan siapa yang percaya dengan janji dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang seumpama pengajian ini ditunjukkan pahalanya sama Allah, seandainya kita melihat berapa jumlah malaikat yang hadir di tempat ini dan bagaimana pintu langit dibuka turun hujan rahmat di tempat seperti ini, apa kata Rasulullah? Lau badalin nas ma fi majlisil ilm, seandainya Allah tampakkan apa yang tersimpan di majlis ilmu, niscaya masyarakat tidak akan ada yang absen, akan datang kepada majlis itu. Kata Rasulullah, walau habwa, walaupun ngesot akan berangkat, karena kalau melihat menyaksikan keajaiban yang Allah turunkan di majlis ilmu. Coba kalau ditutup, memang ngetes siapa yang percaya siapa yang tidak. Kenapa kita menahan makan, tidak makan, mulai subuh sampai maghrib puasa? Apa pahalanya? Katanya Nabi Muhammad ada pahalanya. Yang puasa itu yang percaya, yang tidak puasa tidak punya keyakinan. Sengaja sama Allah tidak ditampakkan itu pahala untuk melihat siapa yang percaya dengan janji Allah dan siapa yang percaya dengan manusia yang tidak bisa berbohong, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah tahu di Al-Quran, ketika saya dengan wafat nanti dibungkus kain kafan, ditidurkan di kuburan, ditinggal murid sama keluarga, malaikat mengatakan hada yauma yanfa'u shadiqina situ. Hei mayit, ini hari yang manfaat keyakinan kamu, kepercayaan kamu di dunia, ya ini hari itu. Keyakinan kamu manfaat sekarang, yang kamu bisa istiqomah sholat 5 waktu karena yakin pahala, yakin itu kewajiban. Ada hari ini pembalasannya. Keyakinannya kamu di dunia sekarang, kata para malaikat, ini balasannya. Allah mengabarkan hari ini adalah hari di mana orang-orang yang punya keyakinan di dunia akan memberikan manfaat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin orang bisa istiqomah dalam beribadah mengambil bekal kecuali orang yang punya keyakinan. Fastaqim kama umirta, yang istiqomah sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Tidak mungkin orang itu bisa istiqomah ngaji, istiqomah salat 5 waktu, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah menjaga wirid, kecuali dengan keyakinan. Keyakinan yang itulah yang nanti di akhirat akan memberikan manfaat, kata Allah Subhanahu. Dan diurut bekal senake, ambil bekal. Sampai dikatakan oleh para ulama, mengatakan tazawwad billadzi la budda minhu, fa innal mauta miqatul ibadi, atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zat wa anta bi ghairi zat. Kata para ulama, ayo dulur orang balung, ayo kumpul si orang, tazawwad, ambil bekal yang banyak, ambil bekal. Ayo ibadah sesegep, sholat istiqomah. Kalau berbuat dosa, cepat balik tobat. Mau belum? Tazawwad, ambil bekal. Untuk apa ambil bekal? Billati la budda minhu, untuk sesuatu yang harus kita mendapatinya. Apa itu? Fa innal mauta miqatul ibad. Karena gerbang kematian pasti akan dimasuki oleh setiap orang. Agar ba'atakuna rafiqallahu lahum zat anta bigharizat. Apa kita hanya santai-santai saja tidak mau ibadah, sedangkan mereka orang soleh sudah banyak mengambil bekal karena keyakinannya untuk menghadapi hari yang panjang. Mereka istiqomah dalam beribadah
kepada Allah Subhanahu. Paham? Ngaku kan ini paham ya? Bekal. Bekal itu perlu, sangu itu perlu. Kadang menteri di tengah jalan sangu nih, yang bisa terus perjalanan ini. Sampai ke Surabaya, ongkos bis di Surabaya saya kata ibu. Ternyata tekan dalam di kantong yang mana duit rokok, kurang ketemu lagi. Ternyata 20.000 hanya mentok jalur Probolinggo. Probolinggo Surabaya dan di PCC. Ya ada orangnya BPW semangat di Probolinggo. Iya lah Probolinggo-nya ada kenalan, enak sekali. Sebetulnya kado dan bergabung lah di Probolinggo. Nah kita di akhirat kita ada bekalnya banyak, perjalanannya panjang. Kalau ngepres BPW itu bahaya. Ambil bekal yang banyak, karena perjalanan kita bukan sini Jakarta, bukan sini Amerika, tapi perjalanannya bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, bukan 200 tahun, bukan 1 juta tahun, bukan 2 juta tahun, tapi abadan selama-lamanya, sehingga orang yang mati tidak mungkin hidup lagi. Berapa tahun? Berapa tahun ini terus dituliskan pada medek. Makanya ayo ambil bekal yang banyak. Ambil bekal yang banyak, karena hanya bekal yang kita kumpulkan itulah yang akan menemani kita di kubur, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Apa terusan Nabi? Rasul mengatakan seperti ini: Yadba'ul mayyit salah satu kadung panjenengan meninggal dunia, kata Rasulullah, yang akan mengikuti mayit adalah 3. Yang pertama, ahluhu, istri, anak, keluarga, famili. Kalau kita mati mereka nangis. Yang kedua, mal, harta. Harta kita akan ikut kepada kita saat kita mati. Istri, anak akan ikut. Yang ketiga, amaluhu, amalnya dia. Wa yarji'ul isnani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan pulang, yang 1 ikut masuk ke dalam kubur. Maka sahabat mengatakan, "Matisna ya Rasulullah, kenapa kan di Nabi 2 yang pulang?" Kata Nabi Muhammad, "Ahluh wa maluh." Istrinya pulang, suaminya pulang, anaknya belok pulang. Saat cinta-cintanya kita sama orang tua, kalau wafat tidak mungkin anak akan ikut dikubur. Saat cinta-cintanya istri dengan suami, kalau suaminya dikubur, tidak mungkin istrinya ikut dikubur. Saat cinta-cintanya suami sama istri, kalau istrinya mati, tidak mungkin ikut. Dan yang kedua apa? Mal, hartanya dia, rumahnya, mobilnya, sepedanya, sertifikatnya, dan dibawa ke kubur, dan dibawa. Tapi kata Rasulullah, yang ikut 1, apa itu? Amal. Amal yang mana? Amal yang baik atau amal yang jelek? Amal yang baik ikut masuk ke kuburan, amal yang elek ikut masuk kuburan. Amal yang bagus seperti apa? Sholat, masuk kubur. Puasa, masuk kuburan. Pengajian, masuk kuburan. Nyantun anak yatim, masuk kuburan. Buat majelis ilmu, masuk kuburan. Berarti panitia, berarti cara di masyarakat yang tidak tahu bisa tahu, yang tidak ngaji bisa ngaji, yang tidak kenal wiridnya salah supaya kenal, itu masuk kuburan. Kemudian kita istiqomah Jumatan, masuk kuburan. Kita bantu majelis para ulama, kita bantu ke tempat-tempat yang baik, masuk kuburan. Yang baik masuk kubur, yang elek katut, yang zina, tidak tobat, zinanya masuk kubur. Yang pernah minum minuman keras belum bertobat, minumannya masuk ke kubur. Yang dia judi di dunia belum tobat, maka perbuatan judi yang pernah dilakukan ikut masuk ke kubur. Terus seperti itu. Yang baik akan menenangkan mayit dalam kuburnya, dan yang jelek akan menakut-nakuti mayit dalam kuburnya. Ini kabar dari Nabi Muhammad SAW. Maka itu hadirin rahimakumullah, tidak berpanjang lebar. Mumpung Allah berikan umur kepada kita, monggo. Yang istiqomah adalah beramal. Yang istiqomah adalah beramal, ambil bekal sebanyak-banyaknya dan usahakan kita selalu bertobat, berhenti
dari perbuatan yang jelek sebelum kita meninggal dunia, sehingga perbuatan jelek itu hanya di dunia, tapi tidak ikut masuk ke dalam kubur kita. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, tahukah sampean siapa orang yang celaka? Dikatakan tidak tahu ya Rasulullah. Orang yang celaka itu orang yang mati jasadnya, tapi dosanya tidak mati. Artinya ketika dia wafat, dia meninggalkan tempat-tempat dosa, dan orang yang pernah dia ajari berbuat dosa, ternyata orang ini diajari nolong, orang ini diajari sokokan, orang ini diajari minum. Kita tobat, tapi yang bersangkutan masih melakoni. Kita sebagai guru yang mengajari, karena itu suami. Makanya hati-hati orang yang menunjukkan kejelekan dan dia sempat memperbaiki orang yang pernah diajak. Maka keburukan itu akan terus, kata Rasulullah. Itu orang yang celaka, jasadnya mati, dosanya tidak mati. Apalagi dia mati meninggalkan tempat-tempat maksiat. Dia mati tempat yang dipakai maksiat, justru mengalir di kuburan. Ini orang yang apa sekarang ini? Tapi orang yang untung bagaimana kebalikannya? Dia mati, pahala tidak mati. Oh, dia mati besok, tidak tahu dia punya majelis yang pernah diadakan. Majelisnya jalan terus, walaupun dia mati, pahalanya seorang setiap bulan jatuh ke kuburan. Oh, dia mati, dia tinggalkan tempat untuk anak yatim. Anak yatimnya terus diopeni dengan generasi selanjutnya. Dia yang pernah buat itu, maka nyata pahalanya terus seperti itu. Maka dari itu monggo, yang banyak amal. Kalau kita merasa banyak salah, cepat-cepat berhenti. Mumpung belum perbuatan itu kita bawa ke kuburan, sehingga itu akan menjadi sebabnya kita menjadi orang yang celaka dan khawatir kita akhirnya lepas dari rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dipanggil selamat dokter lagi. Nabi ketiga, ternyata Rasulullah mengatakan seperti ini. Ada orang yang beramal banyak, tapi ternyata ada beberapa jenis amal dan mewah di kuburan. Makanya Rasul mengatakan ada dulu namanya muflis. Kamu tahu siapa orang yang celaka? Maka sahabat mengatakan ansara maluhu fulusan. Orang yang keuangannya merosot, uang bangkrut. Kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang di dunia istiqomah ngaji, sholat, puasa, tidak ambil ulama, bawa amal banyak, ketika masuk kubur ternyata amalnya habis, sehingga dia lagi tidak punya amal. Sahabat tanya, kok bisa begitu Rasulullah? Nah, kata Nabi Muhammad SAW, ji'a yawmal qiyamah rajulun alaihi rahmat jibal dihama faja'alallahu haba'an mansura. Kata Nabi Muhammad, ternyata umat saya ada yang masuk kubur bawa amal soleh bagaikan gunung, tapi ketika ketemu sama Allah, amalnya yang banyak berubah menjadi debu, tidak bernilai di hadapan Allah. Maka sahabat bertanya, kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa kan Nabi, orang amalnya banyak ternyata di kubur tidak dapat apa-apa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, kami yusallun, mereka bersolat, wa yasumun, mereka berpuasa, wa yuhajjun, mereka haji, umrah. Kemudian mereka adalah orang-orang yang mujahid, wa kan yujahidun, mereka itu berjihad di jalan Allah. Tetapi kata Nabi Muhammad, idza urida alaihi sa'minal haram akhadhu. Kalau mereka ditawari perbuatan haram, kalau mereka diajak omong-omongan yang haram, akhadhu, dia ambil. Sekarang sampai amalnya banyak, amalnya kata. Hari itu kalau pengajian, majelis ilmu, amalnya itu utuh. Tapi kalau kita duduk sama orang-orang yang di situ menawarkan perbuatan haram, seperti apa, Beb? Gibah, merasani. Tempat duduk itu di sini rasa-rasa. Uridu alaihi sa'minal haram, ditawari perbuatan haram. Akhadhu, melok melok ngopi, melok ngomong-ngomongan. Akhirnya dia katut, amal yang banyak dikasihkan sama orang yang pernah dia zalimi. Kan rugi, Pak. Rugi. Karena Rasulullah kata ada fulan. Ternyata orang yang banyak amal itu dulu di dunia sering ngerasani fulan, wajudi fulan, menyakiti fulan, suka menyakiti orang. Amalnya kata, tapi
tonggolnya dibuat tidak nyaman. Amalnya kata, tapi buat fitnah di masyarakat, menjatuhkan harga diri orang. Amalnya banyak, tapi wawaton wani abisik lanang kurang ajar. Amalnya banyak, ternyata anak kurang ajar dengan orang tuanya. Maka perbuatan jahat tadi itu akan diambil pahala dan diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dipukul, yang pernah dizalimi, yang pernah dibentak, apalagi sampai ditumpahkan darahnya, apalagi sampai diambil hartanya. Amal yang dia akan dikasih kepada orang yang pernah dia zalimi, sampai ketika amalnya dia sudah habis, maka dosanya orang yang masih banyak dia zalimi akan diberikan kepada dia. Kata Rasulullah, sehingga dia lepas dari gurunya, lepas dari nabinya, dan menjadi orang yang terapkan dunia akhirat. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati. Kadang-kadang kita ini kalau yang amalnya akeh, ternyata di akhirat nol. Karena tidak boleh doa alisit dalam haram, amal dijurut. Kadang-kadang kita kerja ditawarin uang haram, sikat. PT sampai sikat, nolak, palsukan, membuat, gandakan. PT sikapit, CCTV, manipulasi. Padahal sebetulnya cuma orang atau seru. Gara-gara 200.000 ini, akhirnya dia masuk surga. Kenapa? Akhirnya dulu saya tidak haram, dia ambil yang haram. Maka begini Pak, orang itu kalau berdosa sama Allah, itu berbeda alam usaha. Gampang, Allah yang murah gampang. Tapi kalau sudah dosa sama orang, itu berbeda alam usaha. Kita akan tutup-tutupan belakang geger di akhirat. Karena Allah tidak mungkin akan masukkan kita ke dalam surga sebelum kita menyelesaikan tanggung jawab atas kezaliman yang kita lakukan. Kalau tidak, maka Allah tidak adil. Tapi Allah Maha Adil, maka Allah menyelesaikan. Ketika di akhirat tidak ada yang bisa kita berikan kecuali pahala, maka yang diambil adalah pahala. Dan itu yang kata Rasulullah, orang yang rugi. Maka dari itu monggo kita beramal, kita melakukan amal-amal yang soleh. Kalau kita punya amal sampai ke kuburan, jangan sampai diambil dengan orang lain. Bagaimana caranya? Dengan kita menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga sikap, jangan sampai melukai hati umat Nabi Muhammad, sehingga betul-betul amal kita utuh sampai dikubur. Dan itu modal kita untuk ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Paham ya? Saya topak, paham ya? Orang itu kalau sudah amalnya diterima, Bu, itu sikapnya tambah api. Kenapa? Karena enak-enak ada amalnya. Sikapnya tambah bagus. Bukan gak ngaji, saya ngaji. Mari ngaji berubah. Biar saya api aneh semangat. Dulu katanya ambil uang, saya ini gak ambil uang. Dia memaafkan orang, dia sabar ketika dizalimi. Bukan apa-apa, enak sama amalnya dia, jangan sampai diambil orang lain. Dia bukan apa-apa, enak sama amalnya, takutnya dia gila, merasani, balas menzalimi, habis samanya. Hati-hati, karena kita khawatir ini habis. Maka dikatakan Nabi Muhammad ngomong, jaga amal kalian sampai ke kubur. Dengan cara apa? Menjaga lisan, menjaga sikap, jangan sampai melukai umat Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq boleh mengatakan, la takhtaqiral mu'minan ghahidan fa inna saqiral mu'min indallahi adimun. Jangan meremehkan satu umat Nabi Muhammad, fa inna saqiral mu'min, karena orang mukmin yang kita anggap kecil segala umur, mungkin kita anggap kecil dalam segi pangkat dan jabatan, indallahi adimun, padahal di sisi Allah amatlah agung. Jangan, satu saja jangan, apalagi akeh. Orang yang mati syahid, mati perang, itu kata Nabi Muhammad, yughfar li syahidin kulla dhanbin, dimaafkan orang yang mati syahid dosanya semua illa dan kecuali utang. Mati tinggal utang, urut surga sampai jauh utang. Kenapa? Karena utang itu urusan belum sok. Nanti perang ini, dan bayar utang gagal masuk surga. Apalagi
duit takbiran. Aku orang dia seminggu ke ini. Benar dia terus pura-pura lupa. Bukan yang banyak pura-pura lupa. Terus ngomong, saya sholat beko. Sholatnya sampai bagus, tapi kalau sholatnya sampai yang